Selamat pagi teman-teman. Apa kakak Jose? Belum ketegaran di rumah semuanya. Ulangi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Istimewa. Apa tadi? Bagaimana kabarnya hari ini? Istimewa. Wah, semuanya pasti sudah belajar firman Tuhan ya. Kita sebelum mulai sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Jian, tutup mata. Jam 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu King Kong badannya besar. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyi bersama-sama. Ayo bangkit berdiri semuanya. King Kong badannya besar, Tapi aneh kakinya pendek. lebih Aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya dari awal. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong. Tuhan King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa.
Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Elias. Tapi sebelum itu, kita akan naikkan pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari awal ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari mau tumbuh. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Semua sehat ya? Amin. Sudah mandi tadi? Sudah ya? Pasti sudah. Adik-adik kan rajin semua ya. Nah, sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Oke. Pagi ini Bu Elias akan menceritakan masih tetap murid-muridnya Rasul Paulus. Masih ingat minggu-minggu yang kemarin nama-nama murid-muridnya Rasul Paulus siapa saja? Iya, ada Erastus, ada Timotius, ada Epaphroditus. Masih ingat semuanya ya ceritanya? Nah, adik-adik kalau di rumah misalnya disuruh mama atau papa, adik-adik mengerjakan enggak tugas-tugasnya itu? Gimana? Enggak dikerjakan? Waduh, ada yang mau mengerjakan? Haleluya. Kalau adik-adik mau mengerjakan dan tugas yang diberikan itu dikerjakan dengan baik, pasti orang tua sangat senang. Nah, Tuhan juga senang karena adik-adik menjadi anak yang nurut, anak yang patuh, dan terlebih lagi bisa dipercaya. Saat adik-adik disuruh orang tua dan mengerjakan dengan baik, bisa dipercaya, pasti nanti akan ada tugas lagi yang lebih gede dari itu. Ya, kalau dapat tugas harus dikerjakan dengan baik dan harus bisa dipercaya. Demikian juga kalau di sekolah atau di tempat lain, kalau adik-adik ada yang memberi tugas, harus dikerjakan. Adik-adik harus menjadi contoh buat temannya yang lain. Kalau adik-adik itu bisa dipercaya. Nah, pagi ini cerita Alkitab kita judulnya Aku Dapat Dipercaya. Nah, adik-adik, ada seorang yang bernama Tikhikus. Siapa tadi namanya? Tikhikus. Adik-adik bisa lihat di gambar di samping Bu Elias, ya, bisa dilihat di layar. Tikhikus adalah salah satu muridnya Rasul Paulus. Nah, dia sangat disayang juga oleh Paulus, seperti juga murid-murid yang lain. Nah, firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Kolose, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 9, dan juga ayat ke-16, dan juga dari kitab Efesus, pasalnya yang ke-6 ayat 21
dan 22. Ibu mau baca yang Efesus dulu aja ya. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-21 dan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkan ya. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu kepada kamu, supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Nah, kita tadi bicara siapa? Namanya Tikhikus. Dilihat ya, di gambar ini ada Rasul Paulus dan Tikhikus. Kalau dilihat gambarnya Rasul Paulus itu dia badannya dirantai adik-adik. Berarti Rasul Paulus masih dalam masa hukuman. Dia ada di dalam penjara. Selama dia di dalam penjara, Tikhikus ini menjadi orang yang dipercaya oleh Paulus. Dia disuruh melakukan tugas-tugasnya dan dia sangat dipercaya. Kenapa kok dipercaya? Karena Tikhikus ini mau mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Rasul Paulus dengan baik. Nah, di ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus menyebut Tikhikus siapa? Saudara yang kekasih, pelayan yang setia, ya. Dia bukan hanya murid, tetapi dia adalah sahabatnya Paulus. Dia adalah teman sepelayanan Paulus. Nah, suatu hari Rasul Paulus ingin menyuruh Tikhikus untuk pergi ke Efesus dan Kolose. Buat apa ke sana? Untuk menyampaikan surat kepada jemaat yang di Efesus dan juga jemaat yang di Kolose, untuk menceritakan semua yang terjadi dalam diri Rasul Paulus. Apapun juga yang terjadi yang dialami Rasul Paulus diceritakan kepada jemaat yang di Efesus dan Kolose. Nah, perintah ini sebenarnya mudah ya, kelihatannya mudah, cuma disuruh menyampaikan surat. Tetapi waktu itu Rasul Paulus dipenjara, tempatnya jauh dari Efesus dan Kolose. Dan siapa? Tikhikus harus mengantar kedua daerah itu. Nah, tetapi karena Tikhikus tadi adalah orang yang dipercaya, dia mau mengerjakan tugas yang disuruh oleh Rasul Paulus. Kita lihat Rasul Paulus menulis surat kan, menulis surat dan Tikhikus menunggu sampai surat itu selesai. Setelah selesai surat diberikan kepada Tikhikus dan Tikhikus berjalan ke mana? Ke daerah mana tadi? Efesus dan Kolose. Zaman dahulu tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor, tidak ada pesawat terbang. Kalau melewati kapal, melewati danau, melewati lautan, tidak ada kapal feri, adanya perahu yang dijalankan oleh angin ya, angin. Jadi tidak ada seenak sekarang adik-adik mau ke gereja naik sepeda motor, pesen aplikasi Grab, pesen Gojek ya, naik mobil enak sekarang ya, tinggal naik saja duduk manis. Kalau dulu melewati padang gurun panas, kalau panas ya panas, kalau hujan mungkin kehujanan, harus bawa bekal sendiri ya, harus bawa bekal sendiri, nggak naik mobil, harus jalan ya, capek. Tetapi karena Tikhikus adalah seorang yang bisa dipercaya, dia mengerjakan tugas itu sampai akhirnya mereka si Tikhikus ini sampai di kota Efesus dan Kolose. Lihat di gambar ya. Di situ Tikhikus menyampaikan surat-surat kepada jemaat yang ada di
Kolose dan Efesus. Zaman dahulu kalau nulis surat tidak dimasukkan amplop adik-adik. Kalau sekarang nulis surat ada amplop dikirim via pos gitu ya, lewat JNT, lewat kurir ya. Kalau dulu harus bawa sendiri sampai ke tujuan, sampai diterima orangnya ya, harus dibawa sendiri. Nah, dan ini Tikikus ini saat disuruh, saat ke kota Kolose dan Efesus, dia ndak mampir-mampir. Ayo adik-adik kalau disuruh mamanya suka mampir-mampir ndak? Disuruh beli gula, masih leren mampir ke rumahnya temennya sik mainan dulu. Nunggu mainan selesai baru nanti lupa. Yang disuruh apa lupa ya. Kalau si Tikikus ndak, dia mengerjakan, dia ndak mampir-mampir. Sekalipun dia mungkin di jalan melihat ada tontonan, dia ndak menggok lihat tontonan itu. Dia tidak berhenti lihat tontonan. Dia fokus, prinsipnya dia harus segera menyampaikan surat itu kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus dan Kolose. Nah, setelah sampai dia memberikan surat-surat itu kepada jemaat, dan Tikikus tidak hanya sampai di situ saja, tidak hanya menyampaikan surat itu saja, karena perintahnya Paulus supaya Tikikus menghibur jemaat-jemaat yang ada di Efesus dan Kolose dan menyampaikan semua tentang Rasul Paulus, keadaan Rasul Paulus bagaimana, dan menghibur mereka bahwa Rasul Paulus itu baik-baik saja begitu ya. Meskipun di penjara, Rasul Paulus tetap bersukacita, tetap terus mendoakan jemaat-jemaat di Efesus dan Kolose. Jadi mandat atau perintah yang diberikan kepada Tikikus oleh Rasul Paulus itu tadi dikerjakan dengan baik oleh Tikikus sampai ke jemaat yang ada di Efesus dan Kolose. Nah, adik-adik, hari ini poin penting yang diajarkan dari firman Tuhan supaya adik-adik meneladani sikap Tikikus ya. Dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Kalau adik-adik bisa dipercaya dalam hal kecil, nanti adik-adik bisa dipercaya dalam hal besar. Dipercaya lagi, dipercaya. Dan kalau orang dipercaya, bisa dipercaya, itu disukai banyak orang. Kalau adik-adik suka bohong, nanti temannya tahu, wah ini tukang bohong. Nanti teman-temannya pada menjauh, gak mau meskipun adik-adik baru bohong sekali, ketahuan, aduh ndak mau temanku yang ini suka bohong, aduh ndak mau dia gak bisa dipercaya, kalau dikasih tahu sukanya ngeyel mungkin gitu, kalau disuruh ndak mau menjalankan dengan baik. Nah adik-adik ndak boleh gitu ya, kita mau belajar bersama-sama, adik-adik belajar di rumah bisa dipercaya, di sekolah bisa dipercaya. Setiap tugas yang diberikan kepada adik-adik harus dikerjakan dengan baik, harus fokus. Sekarang musimnya pandemi COVID, adik-adik sekolah dari rumah. Setiap pagi dapat kiriman tugas dari sekolah. Sekolah mulai 7:30 sampai jam 11 siang. Nah, pasti ada soal-soal, ada pelajaran yang harus dipelajari. Ayo, siapa sudah mengerjakan itu semua sesuai waktunya? Atau kan Bu Guru ndak melihat, bisa aku kerjakan nanti sore, bisa aku kerjakan besok pagi. Ayo, ada ndak di sini? Karena tahu gurunya ndak bisa melihat ngerjakan apa ndak, seenaknya sendiri ngerjakan ndak sesuai jadwal, waktunya hari Senin dikerjakan hari Rabu. Ndak masalah, nanti kan setornya masih Rabu minggu depan, nunggu aja besok aja, atau kerjakan hari Sabtu aja kan pas libur. Ndak masalah, nanti double-double. Ayo, siapa di sini? Oh, ndak ada ya, pinter semua adik-adik ya. Jadi sekalipun Bu Guru ndak lihat, adik-adik harus tetap mengerjakan semua tugas sekolah sesuai jadwalnya ya. Hari Senin ya dikerjakan hari Senin, waktunya sekolah jam 8 sampai jam 11 ya harus sekolah dulu sekalipun di rumah ya, nggak boleh mainan game terus.
sambil mainan, di sambil lihat TV. Nggak boleh ya. Adik-adik harus disiplin, mulai disiplin. Adik-adik harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Seperti siapa tadi namanya? Tikikus. Ya, pintar sekali. Nah, Ibu Elias percaya adik-adik semua semakin hari semakin tambah besar, semakin hari semakin mengenal akan firman Tuhan, dan adik-adik bertumbuh dan semakin takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Amin. Nah, kalau orang dapat dipercaya itu mendapat banyak berkat. Apa berkatnya? Itu tadi Bu Elias sudah bilang, temannya banyak ya, temannya banyak. Kalau dipercaya, kalau nanti sudah besar mendapat kerja di tempat yang bagus, dipercaya, posisinya bisa naik terus, jadi kerjaannya bisa naik terus. Dan kalau dipercaya pasti dapat bonus-bonus ya, pasti itu ya. Nah, seperti Amsal pasal 28 ayat 20a mengatakan seperti ini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ini firman Tuhan loh yang ngomong ya, firman Tuhan yang ngomong. Jadi adik-adik harus taruh itu di dalam sini. Kalau aku dipercaya, aku mendapat banyak berkat. Kalau aku dipercaya, aku mendapat banyak berkat. Ya, ini menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sekali lagi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Dari mana? Amsal 28 ayat 20a. Ya, oke adik-adik, pagi ini ceritanya cukup sekian. Yang penting adik-adik harus menurut apa kata firman Tuhan. Harus bisa dipercaya, tidak di rumah saja, tapi dimanapun adik-adik berada harus dapat dipercaya. Oke adik-adik, mau untuk menjadi pribadi yang dipercaya? Mau berubah? Kalau masih kurang disiplin dalam sekolahnya, sekolah di rumah, sekarang mulai disiplin, mengerjakan sesuai tepat waktu ya. Oke adik-adik, puji nama Tuhan, diberkatilah semuanya yang ikut sekolah minggu pagi ini. Mari kita akhiri firman Tuhan, kita mau berdoa. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Tuhan memberkati anak-anak kami, memberkati adik-adik kami yang saat ini ikut sekolah minggu. Biarlah Engkau membentuk karakter mereka, membentuk pribadi mereka menjadi pribadi yang bisa dipercaya dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ditempatkan nantinya, mereka terus bertumbuh menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa ada di setiap orang-orang yang bisa dipercaya. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu, kami rindukan pemeliharaan-Mu, campur tangan-Mu, dan pertolongan-Mu dalam pertumbuhan mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang sehat, yang kuat, yang takut akan Tuhan, yang senantiasa boleh menjadi berkat buat sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri sekolah minggu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik dengan cerita-cerita firman Tuhan minggu depan ya. Oke? Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman dari Bu Elias kan? Tadi ada ayat hafalnya enggak Kak? Lali aku Kak, ayo kita baca bareng-bareng. Ayo kita baca bareng-bareng dari Amsal 28 ayat 20. 1,
2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, Kak Jose pimpin dalam doa ya. Ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Amin. Nah, sekarang waktunya teman-teman mengerjakan pekerjaan sekolah minggu ya. Kami pamit dulu. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.